Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitrianti Ining. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Luwu. Pada kali ini, saya akan membahas materi mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Pembelahan sel memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua perbaikan, dan yang ketiga reproduksi. Pembelahan sel dibagi menjadi dua proses pembelahan. Yang pertama pembelahan mitosis dan yang kedua pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh makhluk hidup atau sel somatik. Perlu kita ketahui, sel somatik ini mencakup seluruh sel dalam tubuh seperti sel darah, otot, sel kulit, dan lain sebagainya. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jika sel induk memiliki kromosom diploid atau 2N, maka pada sel anak juga memiliki kromosom diploid 2N. Jadi dia sama ya antara sel induk dengan sel anak karena dia membagi antara sel induk dengan sel anak tadi. Kemudian pada pembelahan meiosis terjadi untuk membentuk sel gamet yang memiliki satu kromosom yang berfungsi untuk reproduksi. Pembelahan ini akan dihasilkan oleh sel anak yang memiliki jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 anak dengan jumlah kromosom haploid atau N. Pembelahan mitosis dan meiosis dialami oleh semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Pembelahan sel ini menyebabkan perubahan bentuk dan fungsi dari setiap sel. Bagian sel yang memiliki bentuk fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Namun, perlu kita ketahui bahwa pembelahan mitosis dan meiosis ini tidak dapat dialami oleh organisme seperti bakteri maupun cyanobacteria. Terdapat beberapa perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis dan meiosis merupakan dua pembelahan yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Beberapa perbedaan antara mitosis dan meiosis itu antara lain pada pembelahan mitosis, pembelahan terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Terjadi dalam satu kali pembelahan, pembelahan dapat terjadi pada organisme muda, tua, maupun dewasa. Fungsinya untuk menghasilkan sel pada awal kehidupan makhluk hidup, meregenerasi dan mengganti sel yang telah rusak dengan sel baru. Jumlah kromosom sel anak sama dengan induk dan sifatnya dengan induk. Kemudian pada sel meiosis membentuk sel gamet dalam proses reproduksi terjadi dalam dua kali pembelahan. Pembelahan dapat terjadi pada organisme dewasa, jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. Itulah tadi pembelahan antara perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis yang terjadi pada sel makhluk hidup baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Yang pertama pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak. Sel anak identik dengan sel induk, kromosom sel anak sama dengan induknya, terjadi pada sel tubuh dalam proses perbaikan, reproduksi, dan pertumbuhan. Bisa juga dia terjadi juga pada hewan. Pada proses pembelahan mitosis, dia terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan tahap terakhir itu adalah tahap telofase. Yang pertama ada profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Di situ yang berwarna ungu itu bisa kita lihat adalah membran inti. Nah, keterangannya di sini membran intinya rusak, kemudian menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Itu bisa kita lihat yang di dalam yang berwarna itu ungu, membran inti yang ada di dalam itu rusak ya, kemudian dia menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Kemudian benang-benang kromatin tadi memadat menjadi kromosom. Jadi benang-benang yang ada di dalam ungu itu, yang ada di dalam membran inti, dia memadat sehingga menjadi kromosom. Kemudian pada proses metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, tadi yang pada proses profase benang-benang memadat sehingga menjadi kromosom. Kemudian pada proses metafase ini kromosomnya dia berjejer pada bidang pembelahan. Jadi bisa kita lihat dia sejajar ya, sejajar pada bidang pembelahan itu sendiri. Nah, itu bisa kita lihat. Kemudian pada proses anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan.
Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, pada yang sebelumnya kromosomnya tadi bergabung atau dia berjejer pada bidang pembelahan tadi, pada proses anafase di sini kromosomnya itu berpisah. Biasa disebut dia kromatid bersaudara, dia terbagi menjadi dua ya. Tetapi terbagi menjadi dua, tapi pada proses akhir anafase ini kedua kutub sel memiliki kromosom yang sejajar. Jadi itu bisa kita lihat walaupun dia memisah sebelumnya, tapi kromosomnya tadi yang memisah dia sejajar ya. Kemudian pada proses terakhir yaitu proses telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Nah, yang sebelumnya membran intinya rusak, pada proses terakhir ini atau proses telofase, membran intinya itu kembali bergabung. Kemudian kromosom mulai meregang. Di situ kita bisa lihat bergabung ya, yang sebelumnya memisah dia bergabung kembali sehingga di situ terjadi ada dua ya. Yang sebelumnya pada anafase dia memisah, di situ dia bergabung kembali. Kemudian kromosomnya mulai meregang. Nah, itu bisa kita lihat kromosom yang meregang, yang warna ungu itu ya. Meregang. Oke, itu dia penjelasan mengenai pembelahan mitosis. Baik, setelah tadi kita mengetahui bagaimana itu proses pembelahan mitosis, selanjutnya kita akan belajar sama-sama mengenai pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terbagi menjadi dua tahapan. Tahap yang pertama meiosis 1 dan yang kedua meiosis 2. Pada tahap meiosis kurang lebih tahapan dari meiosis ini sama ya dengan tahapan mitosis tadi. Tapi di sini kita akan belajar sama-sama bagaimana itu tahap-tahapan meiosis. Pada pertama profase 1. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Di situ bisa kita lihat yang kromatid saudara itu yang berwarna biru ya. Kemudian yang pindah silang itu ada pada proses yang berwarna merah, jadi dia pindah silang. Setelah yang pertama itu membran intinya rusak, kemudian benang-benang kromatidnya itu dia memadat. Nah, selanjutnya itu terjadi pindah silang atau pertukaran pigmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara tadi. Kemudian pada tahap metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Seperti bisa kita lihat seperti di gambar, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Di situ kita lihat sejajar ya. Kemudian pada tahap anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Setelah dia berjejer pada bidang pembelahan pada metafase 1, pada proses anafase 1 ini kromosomnya memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Seperti pada tahap tadi ya, tahap yang mitosis, pada meiosis juga sama. Kromosomnya memisah pada arah yang berlawanan. Kemudian pada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Di situ bisa kita lihat terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Itu ada dua sel ya, jadi situ dibagi menjadi dua sel itu. Di situ ada lekukan yang membagi dua sel. Kemudian pada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kemudian kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Bisa kita lihat setelah tadi pada proses telofase 1, dia hanya terdapat lekukan yang membagi sel tadi. Pada proses profase 1 dia sudah terbagi, tetapi membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Bisa kita lihat di situ dan terbentuk gelondong pembelahan. Kemudian kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Di
situ kita lihat kromatid. Kromatid yang biru itu dia bergerak ke bidang pembelahan ya. Kemudian pada metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, setelah dia tadi mulai bergerak ke bidang pembelahan, kromatid tadi pada metafase 2 dia sudah sejajar pada bidang pembelahan itu sendiri. Tetapi selnya tetap terbagi, tetapi kromosomnya sejajar pada tiap-tiap bidang pembelahannya. Kemudian pada anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, seperti tadi pada anafase 1, pada anafase 2 juga terpisah menjadi dua kutub yang berlawanan. Yang tadi pada anafase 1 dia hanya memiliki satu sel, tetapi pada anafase 2 dia memiliki dua sel. Kemudian pada dua sel ini dia masing-masing itu terdapat kromosom ya, kromosom. Pada masing-masing sel tadi memiliki kromosom yang pada anafase ini dia sejajar, bergerak terpisah. Setelah tadi pada metafase dia sejajar, kemudian pada proses anafase 2 ini dia sudah terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada proses terakhir yaitu proses telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Nah, bisa kita lihat sel makanan haploid itu di situ yang di tengah ya. Kemudian fragmen membran inti. Nah, nukleus terbentuk. Nah, jadi dia sudah terbentuk ya. Tadi kan dia memisah, jadi dia sudah terbentuk kembali. Tapi dia tetap memiliki dua sel. Tapi dia telah membentuk nukleus. Terus kromosomnya terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Nah, baik itulah penjelasan mengenai proses pembelahan meiosis. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai materi pembelahan sel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.